Bab 496. Bagaimana kalau dia sampai menyalahkanmu? Raut mata Colden Ye membuatnya merasa tidak tenang, dan akhirnya Audrey Han hanya bisa membuang muka. Anisong adalah seorang dokter dan secara alami tahu cara memeriksa luka Colden Ye. Audrey Han menunggu sebentar di samping, dia mendengar suara napas Anisong, dan kemudian dia bertanya dengan tidak percaya, "Ini, apa yang terjadi?" Bagaimana kamu sampai terluka seperti ini?" Tidak ada yang menjawab Anisong. Dia masih memperhatikan luka Colden Ye. Pada akhirnya, dia mungkin tidak tahan. Dia membalut lukanya lagi, lalu duduk di samping untuk menenangkan suasana hatinya. Setelah dia menenangkan suasana hatinya, mata Anisong tertuju pada Colden Ye dan bertanya, "Jangan bilang, luka-luka ini disebabkan oleh Finalin." Mendengar ini, Colden Ye mencibir, "Apa mungkin dilukai diriku sendiri?" Anisong, meskipun mengetahui bahwa Finalin mungkin telah menyakiti Colden Ye, tapi Anisong tidak pernah berpikir bahwa lukanya akan seperti ini. Dia telah melihat luka seperti ini. Tetapi sangat sedikit, tetapi kengerian luka itu membuat Anisong mengingatnya dengan jelas. Jadi Anisong hampir bisa melihat bagaimana punggung Colden Ye sakit pada pandangan pertama. Jika luka-luka itu benar-benar disebabkan oleh Finalin, maka tampaknya pantas untuk dibawa ke pengadilan. Sampai terluka seperti ini, itu adalah kejahatan dari luka yang disengaja. Tiba-tiba Anisong tidak tahu harus berkata apa. Dia dipercayakan oleh Ibu Lin, tapi sekarang melihat keponakannya terluka parah, dia pasti tertekan oleh keponakannya. Namun, hal itu sudah terjadi. Anisong lebih ingin tahu tentang hal lain sekarang. Tatapannya jatuh pada tubuh Audrey Han, dengan keraguan dia berkata, "Apa hubungan hal ini dengan dia? Kapan kalian bertemu?" Akhirnya mengubah topik ke dirinya. Audrey Han menghela nafas dalam hatinya, berpikir itu tidak bisa dihindari. Tetapi Colden Ye menampilkan raut wajah yang jelek, kalau begitu biarkan dia yang menjelaskan. Memikirkan hal ini, Audrey Han tersenyum sedikit. "Bibi Song, Tuan Ye sekarang adalah pelanggan perusahaan kami sekarang." Mendengar hal itu, mata Anisong membelalak karena terkejut. Apakah Colden Ye adalah klien dari perusahaannya? Apa maksudnya? Tapi Colden Ye di sana mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata Audrey Han. "Klien? Apa maksudmu?" Audrey Han berkata dengan lembut, "Aku membuka perusahaan desain, Tuan Ye memesan di perusahaan kami." Setelah mendengar ini, Anisong akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Menurut pernyataannya, Colden Ye yang terjerat. Dipikir-pikir benar juga, dari saat dia membuka pintu bangsal, mata keponakan Anisong sepertinya terpaku pada tubuhnya. Kata-katanya berubah memanggil Tuan Ye, yang jelas aneh. Mengapa panggilannya berubah lagi? Pada saat ini, Colden Ye bertanya karena tidak puas. Audrey Han. Dia sedikit canggung, tetapi tidak menjawab pertanyaan Colden Ye, hanya menatap Anisong dengan senyum sopan. Suasananya mungkin aneh, Colden Ye melihatnya tidak menjawab, jadi dia hanya memanggilnya, Audrey. Audrey Han berkedip, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Ye sebenarnya terluka untuk menyelamatkan aku, jadi aku akan tinggal di sini untuk merawatnya selama dia tinggal di rumah sakit." Setelah mendengar ini, Anisong menangkap lebih banyak informasi. Dia segera mengalihkan pikirannya, dan berkata, "Sepertinya kamu sudah bertemu dengan Vina, selain itu. Dia juga tahu tentang keberadaanmu." Sambil berkata hal itu, Anisong menyipitkan mata untuk melihat Colden Ye. "Jadi selama ini, kamu pergi ke perusahaannya saat berkencan dengan Finalin?" Colden Ye mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia masih berseteru dengan panggilan Audrey Han. "Ya, Nona Lin. Sebelumnya juga pelangganku." "Anisong, ada apa ini? Apakah Finalin juga kliennya? Mengapa orang-orang ini saling terjerat?"
Ada sedikit kebingungan dalam pikirannya. Anisong merasa bahwa dia mungkin benar-benar harus merebus air dalam pikirannya jika dia terus melanjutkannya. Dia hanya berjalan tepat di depan Audrey Han. "Ayo keluar denganku, mari kita bicara sebentar." Audrey Han tahu itu tidak bisa dihindari, jadi dia mengangguk, "Oke." Siapa yang tahu bahwa begitu mereka berdua ingin keluar, Golden Ye berkata, "Tidak boleh pergi." Setelah mereka berdua berhenti, Anisong berbalik dan melihat Golden Ye berdiri dengan hawa dingin di mana-mana. Matanya tertuju pada tubuh Audrey Han seperti kekuatan yang bisa menembus. "Aku melarangmu pergi, kembali." Bocah bau ini, Anisong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Audrey Han tidak bergerak, tetapi menoleh beberapa saat kemudian dan berkata, "Seseorang harus mengklarifikasi semuanya. Istirahatlah yang baik, kami akan segera kembali." Detik berikutnya, Golden Ye bangkit dari tempat tidur, melangkah maju dan menggenggam lengan Audrey Han. "Aku bilang kamu tidak boleh pergi, kamu tidak boleh pergi." Audrey Han mengerutkan kening dan berkata, "Golden Ye, kamu." Mendengar dia memanggil namanya kembali, Golden Ye akhirnya mengangkat bibirnya perlahan, menatapnya dengan mata memabukkan. "Akan lebih baik jika kamu bersedia memanggil nama depan saja." Anisong di samping. Bocah bau ini, apakah suasana hatinya menjadi begitu hebat sekarang? Bahkan tidak keberatan dengan kehadiran bibinya. Memikirkan hal ini, Anisong memandang Audrey Han dengan serius. Dia selalu tahu pentingnya wanita ini bagi Golden Ye, tetapi dia tidak menyangka bahwa 5 tahun kemudian, Golden benar-benar berubah karena wanita ini. "Lepaskan." Audrey Han berjuang untuk menarik tangannya kembali. Tapi Golden Ye telah mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Melihat bahwa dia akan melepaskan diri, dia langsung menelusuri ke bawah dan memegang jari-jarinya, menggenggam jari-jarinya erat-erat. Tindakan ini masih dilakukan di depan Anisong. Pipi putih Audrey Han langsung memerah. Dia berkata dengan cemas, "Jika kamu tidak melepaskannya, aku tidak akan datang untuk menjagamu lagi." Kalimat ini sangat kuat. Golden Ye baru saja meraihnya dengan erat, tetapi sekarang dia sedikit melonggarkan karena kata-katanya, dan kemudian dia masih tidak senang. "Kalau begitu kamu tidak boleh keluar." Dia terluka sangat parah. Mana mungkin Anisong menyulitkan keponakannya. Dia hanya bisa berkata, "Oke, kalian berdua tidak keluar. Aku keluar, oke. Aku akan pergi untuk memahami kejadian ini terlebih dahulu, lalu makan, mandi, lalu kemari lagi." Setelah itu, Anisong benar-benar langsung pergi. Setelah dia pergi, Audrey Han berkata dengan dingin, "Bisakah kamu melepaskannya sekarang?" Ketika krisis teratasi, Golden Ye melepaskan tangannya dengan puas, tetapi dia malah berjalan beberapa langkah ke depan untuk mendekatinya. "Jangan terlalu banyak berbicara dengannya, kamu tidak perlu menjelaskan hal itu kepada siapapun." "Kapan aku bilang aku akan menjelaskan padanya?" Audrey Han mengerutkan bibirnya. "Dia adalah bibimu dan perantara yang memperkenalkanmu pada Nona Lin. Itu adalah peran yang sangat sulit dilakukan, jadi kurasa dia perlu mengetahuinya. Kalau kamu tidak mau mengatakannya, biar aku yang mengatakannya. Lagi pula hanya beberapa kalimat saja." "Bagaimana kalau dia sampai menyalahkanmu?" Golden Ye bertanya tiba-tiba. "Bersambung."